Oke, halo teman-teman dari investor, selamat datang di saham Desa Technical Biologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 4 September 2023. Hari yang cukup menarik, market masih menguat walaupun sempat gonjang-ganjing juga. Dan seperti biasa, nanti kita menguasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari di link sosial media deskripsi, dan tetap bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saham pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan saja bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab pada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel saham dengan channel kemarin subscribe, karena support online gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari di cuan saham, Senin sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi hari ini, di mana transaksinya 9,3 T. Dengan pergerakan asing hari ini net buy 468 miliar. Dominan di pasar reguler 278 miliar, sedangkan di pasar nego net buy juga 189 miliar. Market semua kompak menguat, IHSG juga ikut-ikutan, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada BBNI 407 miliar, lalu BBRI 55 miliar, BRMS 34 miliar, Akra 30 miliar, Bumi 24 miliar, Bank Mandiri 24 miliar, KLBF 23 miliar, Astra 18 miliar, SMK 16 miliar, Indosat 16 miliar, Bukalapak 9 miliar, Film 9 miliar, Auto 7 miliar, JSMR 7 miliar, NCKL 5 miliar, GIA 4 miliar, INKP 4 miliar, Cuan 3 miliar, MPMX 3 miliar, sudah muncul 3 miliar, Doit 2 miliar, ABMM 1 miliar, MAPA 1 miliar, dan Dharma 1 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada BBCA 100 miliar, Telkom 70 miliar, Inco 21 miliar, Antam 14 miliar, Adaro 13 miliar, MDKA 12 miliar, Unity Tractor 11 miliar, INDF 8 miliar, LPPF 8 miliar, JPIN 8 miliar, Pakuwon 6 miliar, SMR 5 miliar, Mayora 4 miliar, MKPI 3 miliar, Alfamart 2 miliar, ICBP 2 miliar, NSS 1 miliar, MTEK 1 miliar, Tower 1 miliar, SMSM 1 miliar, dan Unilever 700 juta. Oke, sekarang kita langsung masuk ke hasil teknikalnya IHSG, di mana hari ini market kembali menguat 0,27%. Candlenya sih agak galau ya, dan kalau kita lihat masih belum berhasil higher high, karena higher high-nya itu ada di 7008, sedangkan hari ini high-nya di 7007, seperti itu. Kalau misalkan besok market kembali menguat, breakout 7008, maka bakalan cakep, karena ya terjadi higher high ya pada struktur kecilnya. High, higher low, higher high, higher low, higher high. Kalau break 7008. Dengan target, saya rasa kalau kita pakai view kecil, kita bisa tarik dari sini 6966 sampai low-nya kemarin di 6823. Kira-kira sini, dan targetnya adalah di sini 7021 sampai 7056, seperti itu. Dan ya, itu juga area cukup kuat ya, karena kita juga sudah di ketinggian. Maka yang penting tetap selalu batasi resiko aja. Karena di situ area sekitar 7020 7050 ini ada konsol area supply yang cukup kuat, ditambah juga marketnya sudah menguat cukup kuat juga, seperti itu. Intinya 7000 up, market bakal masuk area yang kuat untuk resist, sedangkan untuk target sih sebenarnya masih di 7100 sampai 7200. Cuman intinya untuk besok perhatikan dulu aja, karena kita bakal masuk uji area kuat di 7000 sampai 7100-an, seperti itu. Dan ya, kalau dibilang sudah berhasil breakout dari sideways, saya rasa sekarang sudah clear sih, harusnya ya. Setidaknya sudah ada 3 candle, 1, 2, 3, ya baru 2 sih ini ya. Yang di atas 6970 kan closingnya baru 2, kemarin sama sekarang ya. Kita lihat besok 1 hari lagi, kalau masih closing di atas 6970, maka kita sudah keluar dari sideways, artinya sudah keluar dari sideways itu tadi, seperti itu. Dan ya, tinggal menuju ke targetnya aja. Pilih saham-saham yang tepat, dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk IHSG, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijual asing dulu aja. Kita bahas yang menarik dan yang ada spreadnya. Saya pengen bahas view-nya Adaro. Hari ini juga batu bara pada ikut menguat ya. Kalau saya lihat sih hari ini batu bara sama finance yang pada tarik IHSG. Oke, kita bahas Adaro, di mana hari ini dia berhasil naik 2,24%. Candlenya lumayan, dan volumenya pun juga terlihat bagus. Terakhir Adaro dia reject dari 0,5, turun sampai 0,382 ya, tidak membentuk lower low, dan akhirnya rebound menguat, membentuk higher high, low high, higher low, higher high. Artinya sudah ada reversal dari si Adaro.
Dengan target, kalau misalkan kita pakai chart pattern, ada ini targetnya lumayan sebenarnya. Dari sini sampai ke sini ya, itu harusnya di 1, itu sekitar 3160 seperti itu. Cuman kalau kita perhatikan juga sekarang ada sudah mulai masuk area pullback, dan kalau misalkan ini mirip kayak IHSG ya, kalau dia gagal higher high alias gagal breakout 2780, ada potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu seperti itu. Artinya area kunci saat ini dari Adaro adalah 2780. Kalau misalkan besok dia breakout 2780, maka bisa direvisi targetnya karena dia bakal menguat, slope-nya juga menguat. Tapi kalau misalkan dia gagal break 2780, reject kuat, kita perhatikan area support di 2600 sampai 2590 seperti itu. Untuk area yang support yang kuat masih di 2500 kalau menurut saya, baru 2400. Kita lihat transaksinya, akumulasi cukup konsisten belakangan ini ya, tinggal kita perhatikan aja apakah besok dikasih breakout high atau tidak, seperti itu. Jadi penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Adaro saya lanjutkan, saya pengen coba cek, kita cari yang ada spread lagi dan yang menarik. Saya masuk langsung ke yang dibeli asing, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak bahas BBNI ya, jadi kita bahas aja BBNI nya. Oke, hari ini BBNI naik, dia naik 3% dengan candle yang solid dan volume yang sangat bagus. Ini adalah view terakhir dari BBNI di mana dia punya pattern symmetrical triangle ya. Lower high, low high, higher low, lower high, higher low, lower high dan seterusnya. Sekali menyentuh di 8700, dua kali menyentuh, rebound dan sekarang terlihat sudah berhasil breakout. Kalau dilihat dari volumenya sih saya rasa ini valid seperti itu. Dan ya, ada potensi untuk saat ini dia bakal menuju ke area targetnya. Targetnya kemana mas? Kalau kita pakai setup symmetrical triangle ya, maka target dari BBNI itu ke sini sekitar 11.000 dan upside-nya pun juga masih sangat bagus. 11.000 itu juga area bukan all time high ya. Ya, 11.000 itu area cakepnya BBNI. Yang jelas kalau dia berhasil all time high, saya yakin BBNI bakalan ganteng banget seperti itu. Nah, untuk support sepertinya sudah terupdate ya, dilihat dari breakout-nya hari ini, maka support sudah naik di sini sekitar 9.200 ini. Terlihat juga ada sebuah pattern inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, head, lalu ini shoulder kanan, breakout seperti itu. Untuk besok BBNI bakal uji resist yang cukup kuat, itu di sekitar 9550 sampai 9600 ya. Apakah besok bisa langsung breakout? Bisa aja. Apakah besok bisa reject dan retest dulu? Bisa juga. Yang penting apa? Intinya satu hal yang kalau kita perhatikan, BBNI ini flow dan volumenya bagus. Artinya misalkan nanti ada reject pun, retest ya itu bisa dimanfaatkan buat buy on weakness. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut terus, jangan FOMO, intinya terus strategi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk support tadi 92, sedangkan resistnya di 96. Dan untuk target, kalau misalkan dia berhasil break all time high alias breakout 10.000, maka saya rasa targetnya adalah 11.000 untuk si BBNI. Kita perhatikan transaksinya, hari ganteng banget akumulasinya, yang beli cuma 15, yang jualan 61. Nggak perlu dijelaskan lagi ya, memang sudah cakep transaksi hari ini. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk BBNI saya lanjutkan. Karena kemarin udah kita bahas ya, BRMS, Bumi. Kita coba cek si apa nih? Kita bahas NCKL ya, yang hari ini naiknya sangat lumayan. Oke, nah ini juga pembahasan kemarin ya. Hari ini NCKL naik, dia naik 7,57%. Candlenya solid, volumenya pun juga bagus. Terakhir kita bahas NCKL kalau nggak salah di sini ya, konten 23 Agustus ketika dia menguat dengan volume yang besar. Tapi sangat disayangkan masih belum terlihat clear breakout-nya karena dia masih reject cukup kuat juga. Intinya kalau dari retracement, perhatikan selama nggak jebol 895, NCKL ini bagus. Turun sampai 915 dan akhirnya rebound menguat sampai sekarang di 995 seperti itu. Volumenya bagus, candlenya juga semakin bagus kalau kita bandingkan dengan yang kemarin ya. Cuman kita lihat memang belum berhasil breakout untuk si NCKL ini karena dia high-nya di sekitar 1005 sampai 1020 seperti itu. Intinya NCKL ini kan sudah berhasil breakout dari symmetrical triangle, tapi kalau dia berhasil break high alias breakout 1020, maka saya rasa targetnya bakalan cakep seperti itu. Target kita pakai setup pullback dulu aja, itu ada di sekitar 9135 sampai 1270 seperti itu. Syaratnya adalah breakout 1020, 1050 dan 1080. Kalau tiga area tadi berhasil di breakout, saya rasa besar potensinya untuk menuju ke 1135 sampai 1270. Bakal bisa juga ke 1420
470 karena kemarin dia rejectnya di 0,5 seperti itu. Intinya ya sama batasi resiko aja. Untuk support saya rasa naik ya, ini di 960, baru support 2-nya di 900. Dan selama nggak jebol yang 900 arahnya NCKL bagus. Kita perhatikan transaksinya, hari ini juga cukup menarik, terjadi akumulasi small normal. Dan ya ikuti price actionnya aja. Untuk NCKL saya lanjutkan. Saya pengen coba cek si Dharma belum PCPS. Saya pengen masuk ke yang merah-merah aja. Ini juga hari sudah ARB simetris ya, dan korban pertamanya adalah si ASA. Ya harus lebih selektif ya di market yang sudah kayak gini. Apalagi kalau teman-teman menunya menu gorengan tuh jangan sampai meleng sedikit. Nah begitu meleng langsung 35%. Apalagi yang arah hunter nggak pakai stop loss, kacau itu. Oke, kita bahas PTPP untuk yang merah-merah hari ini. Hari ini PTPP turun, dia turun 5,13%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat besar untuk si PTPP ini. Terakhir dia bottom di 500, naik sampai 660. Itu adalah resisten high-nya dia 660 dan koreksi sampai 530. Kalau kita perhatikan ya, ini konstruksi ini bentuk-bentuknya pada mau inverted head shoulder. Mau ya, jadi belum konfirmasi tapi masih potensi. Kayak misalkan contoh PTPP ini, shoulder kiri, head shoulder kanan. Cuman memang ketika kemarin dia naik sampai 615, dia putar balik dan sekarang sudah sampai di 555. Seperti itu. Nah, untuk sekarang sih simpelnya tinggal kita perhatikan supportnya aja, itu sekitar 530 support dari PTPP. Kalau misalkan besok dia uji dan dia jebol, maka saya rasa besar potensinya untuk dia kembali menguji area 500 seperti itu. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan dari saham PTPP dan seluruh konstruksi, mereka semua masih saham downtrend. Even kemarin sempat ada tarikan kuat ya, tapi selama trennya belum berubah, yaitu masih tetap downtrend seperti itu. Kecuali ada konfirmasi dia berubah tren, breakout, terus ada pattern reversal, itu baru bakalan bagus. Tapi selama itu belum terjadi ya kita masih trade di saham downtrend kalau masuk di konstruksi. Artinya apa? Perlakukan dia seperti saham downtrend. Nah, terus sekarang perhatikan area support tadi 530, baru setelah itu 500. Dan sama nggak jebol 500, harusnya masih ada harapan. Tapi kalau jebol yang 500, maka dia bakalan lebih dalam. Kita lihat transaksinya, terjadi big akumulasi, big distribusi, small, big, dan ya ikuti price action-nya aja. Untuk PTPP diikuti dengan konstruksi-konstruksi yang lain. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau. Kalau misalkan ada yang menarik ya, MBMA, ESA, Saratoga mah ngikut Adaro ya dan kawan-kawannya. Saya pengen bahas ESA aja deh untuk yang perwakilan hijau-hijau hari ini. Oke, kita bahas ESA, di mana hari ini ESA berhasil naik 5,65%. Candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat adanya penguatan. Terakhir ESA bottom di sini, waktu itu kita dapat momentumnya falling wedge, target sampai 645. Koreksi sampai 550 dan membentuk inverted head shoulder, shoulder kiri, head shoulder kanan, naik sampai 700, reject kuat dan koreksi lagi sampai 560. Tidak membentuk lower low, kembali naik, turun lagi dan akhirnya naik lagi. Nah, untuk sekarang kita perlu identifikasi dulu tren dari si ESA ini, tren kecilnya ya. Ini dan kalau kita perhatikan, ini ESA punya sebuah uptrend, higher low ya, higher low, dan ya kalau kita gunakan setup ini, maka saat ini ESA berpotensi membentuk yang namanya cup and handle, di mana ini cupnya, lalu ini calon handle-nya, seperti itu. Tapi konfirmasinya adalah breakout 730. Jadi selama belum breakout 730, view tadi masih potensi, seperti itu. Nah, untuk sekarang support saya rasa bisa gunakan 600 untuk ESA ini ya. Dari mulai 630 sampai 600 dan selama nggak jebol yang 560, ESA masih oke. Sedangkan kalau misalkan besok dia breakout area 680 dan breakout 730, maka saya rasa view-nya bakal valid dan minimal 900 bisa kena sih. Dia pullback ke sini ya, area supply, support become resist. Yang sebelumnya sini support, breakdown. Nah, ini kejemput untuk pullback seperti itu. Jadi intinya itu perhatikan support dan resistennya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita perhatikan bigger view-nya pun juga ESA ini sudah saham downtrend sebenarnya, karena kemarin dia sudah dari reversal ya, lower high lower low. Nih,
ya kan, low, lower high, lower low. Tapi kalau kita perhatikan kemarin di 400-an ini ada swing low dan kena downtrend line, maka dia memang berpotensi untuk swing high. Seperti itu. Artinya untuk resist kita bisa tarik dari sini. Nah, ini 1130 untuk Fibonacci-nya ya. Sampai low-nya itu ada di 480. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari si ESA. Cocok ya, reject dari 0,5 dan seterusnya, tinggal ikuti area tadi aja. Kalau misalkan dia pullback, artinya target cuma sampai sini doang, 940 sampai 815. Pas kena downtrend line, jadi kena lalu dia swing low. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, maka ada potensi dia ke target yang lebih bagus. Tapi untuk sekarang kita tunggu konfirmasinya dulu aja, yaitu ketika dia breakout 735. Seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk ESA sendiri. Disertai dengan transaksi yang bagus, ke belakang pun juga, jadi saya rasa cukup menarik, ada dukungan untuk breakout dari si ESA. Tinggal kita tunggu konfirmasinya. Dan ini sama, selalu batasi resiko. Oke, itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel saya dan channel like, comment, subscribe, karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.